Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1023 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Ori Futatsu. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Zoro dan Sanji yang berdiri dengan gagah setelah melancarkan serangan secara bersamaan kepada King dan Queen. Orang-orang di pihak aliansi para samurai bersorak melihat dua orang itu. Mereka memberi dukungan dengan teriakan penuh semangat. Tidak jauh dari sana, Chopper yang melihat Zoro merasa kagum karena obat yang diberikan benar-benar mampu membuat luka parah Zoro menjadi sembuh. Tapi tentu Chopper tahu itu hanya sementara. Nanti ketika khasiat dari obat tersebut telah hilang, efek samping yang menakutkan akan muncul karena tubuh Zoro akan menerima rasa sakit berkali-kali lipat. King dan Queen terlihat terkapar usai menerima serangan dari Zoro dan Sanji. Beberapa kru bajak laut hewan buas yang melihat hal tersebut menjadi terkejut. Salah satu dari mereka berniat menembak kepala Zoro, tapi dengan cepat Kawamatsu menggagalkan aksi tersebut. Mungkin Kawamatsu dan para pemimpin Yakuza bermaksud untuk ikut campur dalam pertarungan melawan King dan Queen. Tapi Hyogoro segera melarang mereka melakukan itu. Hyogoro tahu jika para samurai ikut campur, itu hanya akan mengganggu Zoro dan Sanji. Hal paling tepat yang harus mereka lakukan adalah menjaga pertarungan Zoro dan Sanji melawan King dan Queen agar tidak diganggu oleh para kru bajak laut hewan buas. Pertarungan tersebut harus tetap dibiarkan 2 lawan 2. Walaupun tadi King dan Queen sempat terkapar, tapi kondisi mereka tentu baik-baik saja. Tidak butuh waktu lama bagi dua orang itu untuk kembali berdiri dan siap bertarung lagi. Tidak jauh dari sana, ada Marco yang teringat percakapan dengan Shirohige pada masa lalu. Marco berkata bahwa di atas Red Line hanya ada Mary Joyce. Tapi Shirohige berkata tidak juga. Pada zaman dulu, di atas sana nampaknya terdapat negeri para dewa. Saat Marco mengingat pembicaraan dengan Shirohige itu, tanpa disadari beberapa musuh menembak ke arahnya. Tapi untung saja, Izo muncul dan langsung menolong Marco. Izo memarahi Marco karena melamun di tengah medan perang, tapi dengan santai Marco bercanda dengan bilang dia memang menunggu ditolong oleh Izo. Kemudian Marco bertanya, apakah Izo percaya dengan dewa? Tapi Izo bilang Marco yang bertanya soal hal itu seperti Oyaji yang sedang mabuk. Sementara itu, King dan Queen telah berhadapan kembali dengan Zoro dan Sanji, di mana Queen mengingatkan kepada para musuhnya itu agar jangan berpikir mereka telah mengalahkan King dan Queen, karena serangan dari mereka bukan masalah untuk dua All-Star tersebut. Queen pun segera melancarkan serangan laser sambil berkata bahwa mereka bisa jadi komandan tertinggi karena tidak bisa dikalahkan. Zoro dan Sanji menghindari tembakan laser dari Queen. Sanji berkata setelah memakai Red Suit untuk kedua kalinya, dia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. King menyerang ke arah Sanji menggunakan pedang, tapi dengan cepat Zoro menahan serangan King. Sementara itu, Queen berniat menyerang Zoro menggunakan cakar besi di ujung kunci rambutnya, tapi Sanji segera menendang cakar tersebut dengan kakinya yang berapi. Queen berkata Vince McMahon rupanya mengubah semua anaknya menjadi cyborg, termasuk Sanji, karena menurut Queen, kaki Sanji yang bisa mengeluarkan api adalah sebuah senjata. Namun, Sanji menegaskan bahwa dia adalah manusia. Sanji merupakan satu-satunya anak yang tidak menjadi cyborg dalam keluarga Vince McMahon. Tentu hal tersebut membuat Queen heran karena manusia biasa harusnya tidak bisa mengeluarkan api dari tubuhnya, apalagi Sanji bukan bagian dari ras Lunaria. Sepertinya, ras Lunaria adalah nama ras dari King yang dikenal mampu menciptakan api. Sanji pun bilang mungkin itu karena gairahnya yang lebih panas dari api. Kemudian Sanji melancarkan tendangan berputar kepada Queen dan Queen menahannya menggunakan lengan berlapis haki. Kecurigaan Queen terhadap Sanji yang menurutnya merupakan cyborg tentu mengundang rasa penasaran. Apalagi tadi Sanji sempat bilang kepada Zoro bahwa tubuhnya terasa aneh setelah memakai Red Suit untuk kedua kalinya.
Walaupun masih belum jelas, tapi sepertinya ada rahasia besar pada tubuh Sanji. Selama ini, keluarga Vinsmoke selalu mengejek Sanji dengan sebutan produk gagal, tapi sepertinya itu tidak benar. Vinsmoke Judge mungkin telah memodifikasi DNA tubuh Sanji, hanya saja perkembangan kekuatannya terbilang lambat dan baru bangkit setelah dia dewasa. Yang memicu bangkitnya kekuatan Sanji adalah Raid Suit-nya. Jadi, jika nanti Sanji memakai Raid Suit lagi, kekuatan Sanji akan meningkat drastis. Sementara Sanji melawan Queen, pertarungan Zoro melawan King pun sedang berlangsung. Zoro menyerang King dengan 2 pedang dan King menahan serangan-serangan itu memakai pedang miliknya. Tiba-tiba, pedang King menjadi seperti sisir yang menjepit kedua pedang Zoro. Kemudian King meninju kepala Zoro. Tapi Zoro bisa menangkis pukulan King memakai pedang yang ada di mulutnya. Zoro pun segera mengambil lagi 2 pedangnya itu dan bersiap kembali menyerang King. Kawamatsu dan Hyogoro yang memperhatikan Zoro bertarung mulai membicarakannya. Walaupun Zoro adalah bajak laut asing, tapi ketika melihat Zoro membuat mereka berdua teringat kepada Daimyo Ringo yang bernama Shimosuke Ushimaru ketika mereka masih muda. Fisik Zoro dengan Ushimaru memang terlihat mirip dan sifat Zoro terhadap pedang pun dinilai oleh Kawamatsu sama dengan Ushimaru. Ushimaru adalah keturunan dari sosok legenda yang dikenal sebagai dewa pedang, yaitu Shimosuke Ryuma. Zoro yang membawa pedang Susui milik Ryuma dan kemudian mengembalikannya ke Wano Kuni, menurut Kawamatsu itu adalah sebuah takdir. Ternyata di sini terungkap bahwa Ryuma juga dikenal sebagai samurai bermata satu, sama seperti Zoro. Sampai saat ini, asal-usul keluarga Zoro memang masih belum jelas. Yang baru diketahui adalah dia berasal dari desa Shimotsuki. Pendiri desa itu adalah orang-orang dari Wano Kuni. Jadi tidak aneh apabila Zoro tanpa dia sadari adalah keturunan dari orang Wano Kuni juga. Mungkin Zoro secara garis keluarga berkaitan dengan keluarga Shimotsuki. Bahkan Zoro merupakan reinkarnasi dari Dewa Pedang Ryuma. Sama halnya dengan Luffy yang merupakan reinkarnasi dari Joy Boy. Di tempat lain sedang terjadi pertarungan antara Inuarashi melawan Jack. Jack telah memasuki mode hybrid, tapi Inuarashi sama sekali tidak takut. Inuarashi bahkan sanggup menangkap belalai Jack dan melemparnya ke tempat di mana Asura Doji terkapar. Ternyata dari sana ada celah di bagian atas sehingga bulan purnama bisa terlihat. Dengan begitu, Inuarashi segera memasuki mode sulong. Kemudian Inuarashi berkata, pertarungan penentuan yang sedang terjadi ini harus dimenangkan oleh kubu mereka, apapun yang terjadi. Inuarashi bahkan tidak akan segan untuk mengorbankan dirinya demi memenangkan perang, karena pada akhirnya matahari terbit akan menyinari dunia ini. Sementara itu, di bagian pintu masuk ada Nekomamushi. Di hadapannya ada Perospero yang masih terkapar usai diserang dalam chapter yang lalu. Sama halnya dengan Inuarashi, Nekomamushi pun memasuki mode sulong. Perospero pun terkejut ketika melihat perubahan dari Nekomamushi. Setelah itu, terjadi juga pertarungan lain antara Raizo melawan Fukurokuju. Fukurokuju mengatakan bahwa sarung pedang merah memanfaatkan Momonosuke yang merupakan anak kecil. Tapi Raizo berkata semua orang pasti akan berkembang, termasuk Momonosuke. Di bagian akhir chapter kali ini, benar-benar memperlihatkan perkembangan dari Momonosuke berkat kekuatan dari Shinobu. Momonosuke telah diubah menjadi seorang laki-laki berusia 28 tahun. Shinobu berkata bahwa tubuh Momo yang menjadi dewasa itu sangat mirip dengannya, yang sepertinya merujuk kepada Oden. Terlihat juga dia bisa menjadi naga berukuran besar yang sangat mirip dengan Kaido. Jadi bisa dibilang saat ini tubuh Momo mirip dengan Oden, sedangkan perubahan naganya mirip dengan Kaido. Momo pun akan segera membawa Luffy kembali ke Pulau Onigashima. Dalam chapter ini cukup banyak menyoroti pertarungan Zoro dan Sanji. Banyak juga hal-hal menarik yang dibahas tentang mereka berdua. Sudah pasti, dalam beberapa chapter ke depan akan diperlihatkan peningkatan kekuatan dari Zoro dan Sanji, dan rahasia mereka berdua pun akan segera terungkap. Nah, jika kedua sayap Luffy ini mengalami peningkatan kekuatan yang besar, sudah pasti Luffy pun akan mengalami hal yang sama.
Alur seperti ini sudah beberapa kali diperlihatkan dalam cerita. Di arc Enies Lobby, Sanji menggunakan teknik Diable Jambe untuk melawan Jabura, dan Zoro menggunakan teknik Ashura untuk melawan Kaku. Kemudian, beberapa chapter kemudian, Luffy menggunakan Gear Third saat melawan Rob Lucy. Di arc Dressrosa pun, Zoro menggunakan teknik Ichidai Sanzen Daisen Sekai untuk menebas Pika, dan beberapa chapter kemudian, Luffy menggunakan teknik Gear Fourth untuk melawan Doflamingo. Di arc Wano Kuni pun akan seperti itu. Sanji akan menggunakan teknik baru untuk melawan Queen, dan Zoro akan menggunakan teknik baru untuk melawan King. Beberapa chapter kemudian, Luffy pun akan menggunakan teknik baru untuk melawan Kaido. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1023. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.